Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen, penguji PPG dalam jabatan LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Perkenalkan, nama saya Fitri Hasan, Sarjana Pendidikan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Batch 2 LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo. Pada hari ini, Kamis tanggal 30 November 2023, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Bitung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Masya Allah. Sekali lagi, apa kabar semua? Min. 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 Min Bitung. Anak-anak, sebelum belajar pastinya kita harus berdoa dulu, dan berdoa akan dipimpin oleh adik Wais. Disilakan. Teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Berdoa mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbal alamin. Nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman waj'alni min ibadika sholihin. Oke, hari ini ada hadir semua? Hadir semua. Alhamdulillah, masih sempat kita berjumpa lagi. Sebelum Ibu memulaikan materi untuk hari ini, pelajaran hari ini, kita ice breaking dulu. Silakan berdiri semua. Tepuk P5. Pelajar masih belum semangat. Sekali lagi, tepuk P5. Oke, kita lanjut dengan menyanyikan Mars Madrasah. 1, 2, 3. Lembaga Madrasah Ibtidaiyah, wadah pencetak tunas bangsa. Junjung tinggi anti agama, siapkan semangat belajar ilmu, tiada jemu. Madrasah Ibtidaiyah tetap jaya, dengan bentang disambut saudara dalam menghadapi tantangan zaman dengan ilmu, iman dan takwa. Bangkitlah, tegakkan
tegakkan agamamu, tegakkan agamamu bersama Madrasah Ibtidaiyah. Oke, tepuk tangan semua. Silakan duduk. Oke, anak-anak, hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam dengan materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, sebelum Ibu menjelaskan agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, Ibu akan memberikan kalian video yang kalian harus amati terlebih dahulu, dan di video itu akan ada hal-hal yang kalian tidak jelas, kalian sampaikan, dan kemudian setelah mendengarkan video ada beberapa pertanyaan yang akan Ibu sampaikan kepada kalian. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita yaitu mampu memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu memberikan kalian materi, nah kalian mengamati dulu video yang Ibu tampilkan di slide. Kehidupan bangsa Arab sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Pada saat Islam masuk di Jazirah Arab di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam, akhlak mulia tersebar. Penduduk lembah Mekah mengenal tauhid dan jauh dari kesyirikan. Beberapa masa setelah wafatnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam, terjadi perubahan besar di tanah Mekah. Agama tauhid tergerus oleh ombak kesyirikan. Kemudian waktu terus berlalu, keimanan pun tergerus budaya dan pemikiran. Masuklah berhala-berhala ke Ka'bah yang suci. Penduduk tanah suci di sekitar Baitullahul Haram menjadi penyembah berhala. Akhirnya, agama Nabi Ibrahim hanya dipegang oleh sebagian kecil masyarakat. Pelajaran bagi kita umat Islam di Indonesia, tauhid yang dibawa oleh para rasul yang bertempat di tanah suci bisa terganti menjadi agama pagan penyembah berhala. Tidak ada yang menjamin negeri ini, Indonesia yang kita cintai, akan selamanya menjadi negara mayoritas umat Islam kalau kita tidak belajar dan mengkaji agama ini, kemudian mendakwahkannya. Sejarah masuknya dan tersebarnya berhala di Jazirah Arab. Perubahan besar di Jazirah Arab itu dibawa oleh tokoh kabilah Khuza'ah, yaitu Amr bin Luhai al-Khuzai. Ia adalah pemimpin politik dan agama di Mekah. Ia dicintai dan disegani masyarakat. Bahkan penduduk Mekah menganggapnya sebagai ulama besar dan wali yang mulia. Suatu hari, Amr bin Luhai pernah bersafar ke Syam. Ia melihat penduduk Syam menyembah patung-patung, dan ia terkesan. Amr menganggapnya sebagai sesuatu yang baik dan benar. Apalagi Syam dikenal sebagai tempat turunnya kitab-kitab Samawi atau kitab-kitab dari langit. Saat kembali ke Mekah, ia bawa tradisi Syam ini ke tanah haram. Masuklah berhala-berhala Hubal ke Jazirah Arab dan ditempatkan di sisi Ka'bah. Diriwayatkan bahwa Hubal terbuat dari batu akik merah yang berbentuk manusia. Orang-orang Quraisy mendapati tangan kanan Hubal telah hancur, lalu mereka ganti dengan tangan dari emas. Inilah berhala pertama orang musyrik yang paling besar dan paling suci untuk mereka. Setelah Hubal, tangan berangsur-angsur disesaki oleh berhala. Yang berhala besar mereka adalah Manat yang disembah oleh kabilah Huzair.
Ayat ini dengan tegas menjelaskan orang-orang Arab jahiliyah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka campuri keimanan itu dengan kesyirikan. Mereka menyembah Allah dan juga menyembah berhala. Dari sini kita dapat memahami bahwa meragukan orang-orang soleh secara berlebihan lalu menjadikan mereka perantara dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tradisi masyarakat Arab jahiliyah. Bangsa Arab telah mengenal jin dan setan. Orang-orang Arab jahiliyah telah mengenal jin dan setan. Pada masa itu, setan-setan berkumpul di antara bukit Safa dan Marwah. Abdullah bin Al-Abbas radhiyallahu anhuma ketika menafsirkan ayat Inna as-safa wal marwata min sya'airillah. sesungguhnya Safa dan Marwah adalah sebagian dari syiar Allah. Beliau mengatakan, di masa jahiliyah, setan-setan berkumpul di malam hari antara bukit Safa dan Marwah. Di antara dua bukit itulah terdapat berhala-berhala orang musyrik. Saat Islam datang, kaum muslimin mengatakan, wahai Rasulullah, kami tidak mau sa'i antara Safa dan Marwah, karena dulu kami melakukan sesuatu di sana saat jahiliyah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. maka barang siapa yang beribadah haji ke Baitullah atau berumroh, maka tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya. Tidak berdosa ibadah di sana berpahala. Ia mengatakan, para sahabat takut kalau mereka teringat dosa-dosa lama. Kemudian Allah menenangkan hati mereka dengan menjelaskan keutamaan beribadah di antara Safa dan Marwah. Orang-orang jahiliyah ini biasa berinteraksi dengan jin, seperti memohon perlindungan kepada mereka, sebagaimana dijelaskan dalam ayat Al-Quran. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. Budaya bangsa Arab ini juga memiliki kesamaan dengan kultur lokal Indonesia. Terkadang para orang tua sering mengajarkan anak-anak hal yang salah, yaitu apabila mereka hendak bermain di tempat-tempat sepi untuk mohon izin terlebih dahulu dengan penunggu-penunggu di sana apabila hendak buang air kecil atau besar atau sekedar bermain di sana, bukannya berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم. Adik-adik, itulah tadi sedikit video penjelasan tentang materi agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, sekarang Ibu minta kalian memperhatikan slide yang Ibu tampilkan di depan ini. Nah, untuk kali ini materi kita tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, capaian pembelajaran kita yaitu kehidupan masyarakat Arab sebelum Islam sebagai inspirasi dalam menjalankan sikap kasih sayang, kerja keras, dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi Ibu sudah jelaskan, tujuan pembelajaran kali ini yaitu peserta didik mampu memahami agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam untuk menumbuhkan sikap tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Kebenaran masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, materi pokok kita yaitu agama yang pertama, agama masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Oke, ada 3 agama yang ada di zaman masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Yang pertama agama Majusi, agama Yahudi, dan agama Kristen atau agama Nasrani. Perhatikan lagi di slide yang berikut. Nah, ini adalah kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, ada 4 kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Yang pertama, menyembah berhala atau Lata, Uzza, dan Manat. Dan yang kedua adalah menyembah matahari, bulan, bintang, gunung, pohon, dan api. Dan yang ketiga adalah menyembah malaikat. Yang keempat, menyembah jin, roh, dan hantu. Jadi di zaman dahulu itu,
sudah ada agama. Jangan kalian pikir di zaman dahulu itu belum ada agama. Nah, agama yang dibawa itu yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, yaitu yang dimaksud agama itu agama tauhid. Zaman dulu yang agama tauhid itu sudah ada, sudah dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kemudian ketika Nabi Ibrahim meninggal, Nabi Ismail meninggal, para masyarakat itu di zaman masyarakat Arab dahulu, mereka sudah melupakan agama yang dibawa oleh, selain agama tauhid tadi, ada agama Majusi dan agama Kristen. Mereka sudah kembali lagi ke zaman menyembah berhala dan menyembah setan. Karena mereka mengetahui Tuhan itu bagi mereka adalah abstrak. Makanya mereka menyembah berhala dan menyembah pohon-pohon atau hantu yang mereka pikir itu adalah Tuhan mereka. Namun demikian, walaupun mereka sudah punya agama, tetapi mereka masih mempercayai tentang menyembah berhala, menyembah matahari, bulan, bintang, malaikat, jin, roh, dan hantu. Karena mereka di zaman itu adalah zaman kebodohan, zaman yang mudah untuk dibohongi. Oke anak-anak, coba perhatikan gambar di slide yang Ibu tampilkan. Nah, ini ada merupakan perilaku-perilaku di zaman jahiliyah atau zaman di mana masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, mereka sering menyembah berhala. Nah, kalian bisa lihat gambar-gambar yang ada di sini. Penyimpangan ini masih tetap terjadi sampai sekarang, khususnya di kita di Indonesia ini, di negara Indonesia. Kalian bisa ketahui penyimpangan-penyimpangan yang terjadi di daerah-daerah yang seperti contohnya di Bali, di Kalimantan, di Jawa, itu masih banyak, sampai pun di kota Bitung ini atau di kota kita ini masih ada penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Contohnya, mereka sering apa? Berbuat musyrik, masih menyembah selain Allah. Karena penyimpangan itu sudah dibawa oleh nenek moyang dari dahulu sampai sekarang masih tetap dipraktekkan oleh masyarakat sekarang atau zaman sekarang, masih dipraktekkan karena mereka sudah terbawa oleh adat istiadat atau pengaruh dari nenek moyang. Oke, jadi dari gambar yang kalian amati tadi atau video, di situ ada beberapa hal yang akan kalian ketahui tentang apa yang dimaksud dengan zaman jahiliyah dan perilaku apa yang dilakukan pada zaman jahiliyah. Siapa yang tahu zaman jahiliyah itu apa? Zaman kebodohan. Oke, zaman kebodohan. Apa perilaku yang dilakukan di zaman jahiliyah? Perilaku apa? Apalagi? Apalagi? Wah, minyak pohon. Apalagi yang tadi? Batu. Itu perilaku. Oke, perilaku-perilaku yang sering dilakukan pada zaman jahiliyah. Untuk kali ini, materi kali ini adalah tentang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam, dan Ibu akan memberikan 3 penilaian kepada kalian untuk hari ini. Yang pertama penilaian sikap, kemudian ada penilaian tertulis untuk kalian, dan ada penilaian kelompok yang sebentar nanti akan kita bentuk kelompok dan akan membahas materi untuk agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam. Nah, di situ akan kalian membuat
ringkasan tentang materi yang Ibu sampaikan tadi. Ibu akan membagi kelompok dan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Jadi silakan membuat kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan. Jadi tugas kalian sudah menonton video yang tadi, kalian sudah amati. Nah, kalian membuat hal-hal yang kalian tidak paham tentang video yang kalian nonton tadi. Jelas? Jadi apa-apa yang kalian tidak pahami, kalian tulis sambil berdiskusi. Jadi setiap kelompok ada yang menulis, ada yang mempresentasikan hasil kerja kelompok kalian. Oke, paham? Paham semua? Nah, silakan dikerjakan. Sudah selesai semua? Nah, sekarang yang kelompok 1 untuk mempresentasikan hasil dari kelompok kalian, dan kelompok 2 menanggapi hasil kelompok 1. Disilakan untuk kelompok 1 maju mempresentasikan hasil. Oke, anak-anak, jadi ada kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi mereka. Disilakan untuk kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan membaca hasil diskusi kami. Ada 2 hal yang kami tidak mengerti. Kenapa masyarakat Arab zaman dulu sangat mudah dan dibohongi, padahal mereka sebelumnya sudah mengenal agama tauhid. 2. Kenapa pemuka-pemuka agama tauhid mudah percaya pada berhala? Oke. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Dari presentasi tadi yang untuk kelompok 1 ada 2 pertanyaan yang mereka belum pahami. Jadi setiap kelompok kalian menanggapi atau menjawab pertanyaan yang mereka lontarkan kepada kalian. Ada yang bisa menanggapi? Dari kelompok berapa? Kelompok 2, ya. Kelompok 2 ingin menanggapi yang nomor berapa? Pertanyaan yang berapa? Pertanyaan 1. Oke, kelompok 2 ingin menanggapi, silakan berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menanggapi pertanyaan dari kelompok 1. Karena zaman itu zaman jahiliyah, zaman di mana orang-orang mudah dibohongi. Oke, tepuk tangan untuk tanggapan dari kelompok 2. Nah, silakan duduk untuk kelompok 2. Nah, untuk yang pertanyaan kedua, siapa yang mau menanggapi? Silakan, kelompok 4 menanggapi hasil dari pertanyaan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kami dari kelompok 4 akan menanggapi pertanyaan Dari kelompok 1. Pertanyaan nomor 2. Karena mereka terpengaruh oleh tipu daya setan, ditambah lagi pengetahuan tentang agama tauhid,
masih kurang. Oke, tepuk tangan. Itulah tadi hasil pembahasan dari teman-teman kalian tentang pertanyaan dari kelompok 1 dan itu benar. Dari pertanyaan teman kalian yang kelompok 1, kenapa masyarakat Arab zaman dulu sangat mudah dibohongi padahal mereka sebelumnya sudah mengenal agama tauhid? Jadi benar dengan jawaban dari teman kalian yang mana karena zaman itu adalah zaman jahiliyah, zaman di mana orang-orang mudah dibohongi. Dan dari yang pertanyaan yang kedua dari kelompok 1, kenapa pemuka-pemuka agama tauhid mudah percaya pada berhala? Sebab mereka terpengaruh oleh tipu daya setan dan ditambah lagi pengetahuan tentang agama tauhid mereka masih sangat kurang. Oke, sampai di sini kembali ke kelompok masing-masing. Silakan duduk untuk kelompok 1. Oke, anak-anak yang Ibu bilang tadi, Ibu akan menguji kalian tentang sikap dan tes tertulis. Nah, ini Ibu akan membagikan kalian untuk materi kita dan kalian akan menjawab pertanyaan yang sudah Ibu bagikan ini, yang nantinya Ibu bagikan. Sudah selesai? Silakan kumpul di depan sini. Oke, jadi materi untuk kali ini sudah Ibu jelaskan dan kita sudah selesai. Dan untuk kesimpulan, ini siapa yang bisa membacakan kesimpulannya? Saya, Bu. Silakan. Jadi sebenarnya masyarakat Arab sebelum kedatangan Islam sebenarnya sudah memiliki agama. Namun demikian mereka masih menganut paham yang menggunakan antaranya memuja oleh manusia, batu dan kayu menyembah hewan dan mempercayai adanya roh dan memuja jin. Sedangkan orang yang melakukan penyimpangan karena mereka membutuhkan sesuatu bersama mereka juga mengabaikan simbol sebagai mereka juga takut menghadapi bencana alam. Oke, jadi kesimpulan tadi sudah dibacakan oleh teman kalian dan hari ini kita sudah selesai mengerjakan tugas kelompok dan tugas tertulis, tugas pribadi. Nah, sekarang Ibu akan menutup kegiatan kita dan untuk materi yang minggu depan kita akan ketemu lagi dengan materi masa kanak-kanak Rasulullah.
Kita tutup pembelajaran hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.